pustaka, yuk ayo mari membaca. Woi, Ferry Kurtis. Aduh, duta baca Indonesia. Kang Ferry. As. Kang Ferry Kurtis. Saya jadi duta baca Indonesia menggantikan Najwa Shihab. Iya. Saya nggak cantik. Jadi mudah-mudahan ya tumbuh satu antusiasme bahwa kita sebetulnya duta baca. Betul. Saya mencoba agar bisa egaliter, sejajar, nggak ada jarak. Betul. Apa punya ide apa nih nanti tahun depan? Saya Mas, saran ke saya. saya sih Bisa dipadukan nggak sih musik sama teks? Oh sangat, teks karena selalu berkaitan dengan musik, dan ketika teks itu susah untuk disampaikan, maka musik menjadi jembatan yang sangat luas ya, yang tidak terbatas. Ketika misalkan teks buku hanya bisa duduk di tempat dan tidak bisa menyebar, tapi ketika memakai musik dilakukan, itu bisa tembus pada ruang-ruang yang tidak bisa ditembus sekalipun. Karena kecepatan teknologi yang luar biasa menurut saya itu yang bisa gampang menyerap. Dan kolaborasi menurut saya itu sangat memungkinkan. Teks dengan musik itu sangat memungkinkan, dan memang terbukti dengan lagu misalkan Yo Ayo ke Pustaka, Yo Ayo Mari Membaca, saya melihat itu sudah 10.000 lebih orang yang dengar itu. Dan saya kaget ketika teman-teman dari YouTube ya, YouTube ya, itu hanya di YouTube ya, belum lagi orang yang membeli CD ya, atau yang mendapatkan CD. Lebih banyak yang mendapatkan CD. Waktu kami safari literasi tur Jawa Barat, CD itu menjadi atmosfer. Tiap hari diputar di mobil ya. Iya, dan saya sangat bahagia itu ketika misalkan saya lihat YouTube-nya Mas Gong pakai motor, lalu pas jalan gitu kan ada, saya bilang lagu ini menggema di seluruh Indonesia, itu kan keren gitu kan. Lalu semangat membaca masyarakat di Indonesia juga akhirnya bertumbuh. Nah sekarang ini kan festival literasi ini literasi digital untuk Indonesia Bangkit. Saya membuat lomba 1 menit video kampanye literasi. Oke. Jadi anak-anak generasi Z kampanye literasi lewat video. Nah saya lagi berpikir, punya ide nggak tahun depan kita bikin lomba literasi, kampanye literasi lewat musik? Kira-kira gimana tuh? Punya Sangat ide mungkin. Ini ada kabar juga nih, Mas Gong. Sekarang mulai anak-anak muda mengcover lagu kayak misalkan Jangan Berhenti Membaca atau Yo Ayo ke Pustaka gitu kan. Itu di-cover sama mereka dengan musik yang berbeda. Ya artinya memang pertama memang gurunya kreatif ya, berarti di SMA itu. Lalu keduanya ada bakat di situ, dan mereka mengkampanyekan, mengkampanyekan lewat lagu dengan senang hati. Karena menurut saya membaca itu harus punya kegembiraan. Nah, saya punya ide. Golago dan Ferry Kurtis bikin lomba literasi musik, kampanye literasi lewat musik. Betul. Ya? Nah, bisa jadi begini. Kayak Yo Ayo ke Pustaka itu misalkan ya, bisa diganti kalimatnya, bisa memakai bahasa ibu mereka. Itu misalkan di Lombok misalkan pakai bahasa ibu mereka, di Ambon misalkan bisa pakai bahasa ibu mereka. Pertama juga kita harus menjaga bahasa ibu itu juga. Jadi teks itu memang sakral itu. Sangat. Terus apa ya, menyentuh. Ya. Coba Yo Ayo ke Pustaka. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Nah itu kalimat betul. Saya memang membuatnya dengan hati-hati. Terus guru yang hebat senang membaca, murid yang pandai selalu membaca, pemimpin besar pasti membaca, bangsa yang maju bangsa pembaca. Jadi lirik itu dipindahkan ke bahasa masing-masing. Iya, bisa. Wah, itu ide menarik. Itu bisa. Perpusnas mudah-mudahan nonton ya. Perpusnas. Kita jadikan tahun depan ya. Iya, Oke. saya senang sekali ya. Kita cari sponsor lah. Saya senang sekali.
berproses menjembatani itu, dan itu akhirnya tersebar itu. Ya itu tadi, ketika ada mengcover saya jadi kaget. Nah ceritanya bisa dapat lirik seperti itu gimana ya? Guru senang membaca, guru yang hebat senang membaca. Gimana bisa murid yang menemukan pandai. itu Itu puitis kan, dan, dan filosofis. filosofis Sekali. Saya percaya bahwa kalau misalkan literasi dimulai dari keluarga. Oke. Ayah saya seorang pembaca, ibu saya seorang pembaca, jadi sekitar tahun, saya nggak bilang tahunnya, di tuanya nanti. Tetangga saya dulu waktu itu ada yang kerja di Pedanka juga kan, Pedanka. Terus kalau buku sebelum masuk dikirim ke kecamatan dan desa-desa, di drop dulu di situ. Disitulah kita membaca. Gitu. Nah, setelah itu ibu saya pada waktu itu, ayah saya pindah dari Jakarta ke sebuah desa di Purwakarta, di Wanayasa. Dan itu pada tahun sekitar 70-an sekian itu dia sudah langganan Merdeka. Langganan Merdeka, lalu ada Intisari, ada apa gitu. Guru, murid, pemimpin, bangsa. Iya, filosofi kan ada 4 unsur itu. Betul, itu memang harus diterjemahkan ya. Artinya begini, ketika dulu kita cari contoh yang kecil aja lah, yang umum ya. Ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima, lalu Kaisar mengatakan bukan berapa tentara yang tersisa, tapi yang dicari adalah guru. Itu satu. Kedua, untuk saya adalah orang yang menghormati guru. Gitu, yang menghormati guru, yang selalu berterima kasih pada guru. Karena ada cerita begini, setiap orang dewasa adalah guru bagi anak-anak. Oke. Dan setiap kita adalah guru sebetulnya. Makanya menurut saya, ketika gurunya hebat, dia akan menghasilkan murid yang hebat, murid yang pembelajar. Dari murid yang pembelajar, dia akan melahirkan pemimpin yang besar, yang bagus. Tapi pemimpin besar itu harus pemimpin pembaca, bukan pemimpin acak-acak yang dipilih oleh banyak orang lalu menjadi pemimpin dan akhirnya menjadi korupsi atau apa misalkan gitu. Lalu tapi bukan hanya itu saja. Lalu setelah itu baru dari ketiga unsur ini, guru, murid pembelajar dan pemimpin, itu baru bisa mencerdaskan kehidupan bangsa ini dengan 3 unsur ini. Jadi artinya kolaborasi itu, kayak misalkan musik kolaborasi, literasi kolaborasi, itu penting. Jadi Golagung TV tentang literasi semua ada di sini. Saya Duta Baca Indonesia. Salam literasi, genjreng. Guru yang hebat senang membaca, murid yang pandai selalu membaca. Pemimpin besar pasti membaca, bangsa yang maju bangsa pembaca. Yuk ayo ke pustaka, yuk ayo mari membaca. Very Kurti.